Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita di video kali ini ya, membahas tentang manajemen usaha baru. Di mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas ya, saya sudah membahas atau sudah mereview tentang manajemen tentunya di bidang usaha. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari materi kita sebelumnya, yang mana pada video kita kali ini kita membahas tentang inovasi ya dari sebuah manajemen tentunya dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi bisnis. Oke, jadi di sini konsep dari inovasi pada sebuah organisasi bisnis ya, seperti yang kita tahu kalau kita berbicara tentang inovasi, pasti di benak kita adalah sebuah perubahan ya, atau sebuah ide yang baru ya, atau sesuatu yang baru. Nah, jadi di sini inovasi itu adalah bisa dikatakan sebuah kemampuan ya dalam menerapkan kreativitas tentunya untuk memecahkan suatu permasalahan ya dalam melihat peluang ya, meningkatkan kesejahteraan di kehidupan baik individu maupun dalam sebuah organisasi tentunya. Kemudian tujuannya apa? Inovasi ya. Jadi tujuan dari sebuah inovasi ini adalah untuk menciptakan sebuah nilai bisnis dengan mengembangkan sesuatu ide baru ya untuk menjadikan kenyataan tentunya yang berharga ya. Jadi untuk menciptakan sebuah ide baru atau untuk menciptakan sebuah perubahan ya dari yang sudah ada, kemudian kita gali lagi dengan ide yang baru, maka akan menciptakan sebuah perubahan yang baru ya. Jadi perubahan lingkungan yang dihadapi perusahaan itu bisa memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang baru tentunya ya, dan berbeda juga melalui sebuah inovasi yang sistematik ya, tentunya yang memerlukan sebuah perubahan itu secara lebih terorganisir ya, atau lebih terarah sehingga memiliki kesempatan untuk menciptakan inovasi yang baik ya dalam ekonomi maupun di sosialnya. Jadi kalau kita berbicara inovasi, memang ya inovasi itu sesuatu ide yang baru, yang mana yang tadinya sudah ada, kemudian kita inovasikan dengan suatu ide yang baru tadi, sehingga terciptalah sebuah peluang baru dan perubahan yang baru tentunya ya. Oke, saya next dulu. Nah, inovasi juga bisa dikatakan sebagai suatu ide yang baru atau yang bisa memberikan nilai tambah ya bagi sebuah perusahaan. Dan ketika sumber-sumber perusahaan itu sudah ada perubahan, maka dia merupakan bisa dibilang sesuatu yang unik ya. Dia lebih berharga serta juga sulit untuk ditiru, maka dia merupakan sebuah perusahaan yang dikatakan telah bisa mempertahankan kondisinya menjadi sebuah perusahaan yang mampu bersaing tentunya ya terhadap para para kompetitornya. Jadi peluang usaha apapun ya itu akan ada yang namanya inovasi. Mau bisnis apapun itu akan ada hubungannya dengan inovasi ya. Kalau dia tidak berinovasi maka apalagi dengan perkembangan ya, di bidang apapun itu pasti akan ada perubahan ya. Makanya kita akan bisa dikatakan harus ya berinovasi. Nah, tipe inovasi. Nah, tipe inovasi di sini ada 5 tipe ya, yang bisa dikatakan untuk bisa berinovasi ya. Yang pertama yang dikatakan inovasi di sini adalah inovasi produk ya. Jadi inovasi produk yang bisa melibatkan pengenalan barang baru tentunya dan juga pelayanan yang baru yang secara substansial untuk bisa dikatakan lebih meningkat ya, yang mana nanti dia melibatkan peningkatan dari sebuah karakteristik fungsinya ya, kemampuan teknisnya dan juga mudah menggunakannya. Contohnya ya di sini kita bisa lihat telepon genggam atau HP ya. Dari waktu ke waktu HP merek A itu akan ada selalu yang perubahan atau selalu berinovasi atau selalu bersaing dengan merek-merek yang lain ya, atau berlomba-lomba untuk berinovasi dalam bersaing di dunia
di dunia bisnis tentunya. Kemudian komputer. Nah, komputer juga ya, seperti kita tahu speknya begini, begitu, dan lain seterusnya. Kemudian kendaraan. Nah, kendaraan juga ya, setiap waktu juga atau setiap tahun lah ya, pasti itu akan ada yang namanya perubahan. Merek ini nanti dia ada fitur atau penambahan apanya, pasti ada yang baru. Ya. Kemudian itu dari segi produk. Kalau kita berbicara inovasi dari segi produk itu sudah pasti banyak sekali ya. Itu hanya sekadar contoh saja di sini kita lihat dari HP ya, komputer dan kendaraan. Kemudian yang kedua adalah inovasi dalam proses ya. Nah, inovasi dalam proses di sini dia lebih melibatkan kepada sebuah implementasi ya dalam peningkatan kualitas produknya ya, tentunya dari segi kualitas produk yang baru atau juga pengiriman barangnya ya, karena di sini kita membicarakan tentang prosesnya ya. Kalau ada proses itu berarti ya dari segi kualitas. Kalau dari produk yang bisa kita lihat atau di sini kalau misalkan dalam bentuk jual beli lah katakanlah ya, di sini ada pengiriman barangnya seperti apa, peningkatan dari inovasi yang dia tingkatkan ya, atau yang bisa dia tawarkan untuk produknya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah inovasi pemasaran. Nah, ini juga nih, ini sangat penting ya. Inovasi pemasaran di sini mengembangkan metode untuk mencari pangsa pasar baru dan juga bisa meningkatkan kualitas desain, pengemasan, dan juga promosinya ya. Apalagi tekniknya macam-macam. Kalau sekarang kita lihat orang itu masih sedikit atau bukan masih sedikit ya, tapi sudah agak sedikit yang membutuhkan segi pemasaran yang bentuk atau sifatnya itu kayak kertas, tapi orang itu sudah lebih tertariknya melihat lebih ke media ya, media sosial. Seperti yang kita tahu media sosial itu apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk memasarkan usaha kita ya, atau produk kita dan lain sebagainya. Bagaimanapun cara kita mempromosinya, mengiklankannya, ya. Iklannya juga dengan cara yang bermacam-macam cara ya. Mau medianya hanya bentuk tulisan atau dalam video dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat yaitu inovasi dalam organisasi. Nah, jadi inovasi dalam organisasi di sini adalah kreasi dari sebuah organisasi yang baru ataupun praktek bisnisnya dan juga cara menjalankan organisasi ataupun perilaku dalam berorganisasi. Nah, inovasi dalam organisasi di sini bisa kita contohkan yang namanya organisasi pasti harus ada inovasi, bukan hanya dengan SOP yang sudah ada, pasti kita akan mau menambahkan dengan SOP yang baru lagi. Oh, kita mau metodenya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi sangat diperlukan sekali ya ketika kita menjalankan sebuah organisasi ataupun dalam berperilaku dari sebuah organisasi itu sendiri. Ya. Kemudian yang kelima adalah inovasi model bisnisnya. Ya, inovasi model bisnis bisa mengubah cara berbisnis itu berdasarkan nilai yang dilihat atau yang bisa dikatakan yang dianut di sini ya. Jadi mengubah cara berbisnisnya, kalau sekarang medianya adalah media sosial yang lagi tren, mau TikTok ataupun IG ataupun Facebook ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan semuanya ya dari inovasi model bisnisnya ya. Jadi itu tetap mempertimbangkan ataupun melihat perkembangan dari sebuah apa ya, bisa dikatakan inovasi yang lagi tren ataupun yang ada di depan mata kita. Nah, itu juga tak luput dari yang namanya peluang. Ya, semua itu berdasarkan peluang. Kita bisa berinovasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan peluang. Ya. Oke. Kemudian inovasi harusnya seperti apa sih? Ya, sebaiknya seperti apa? Oke, jadi di sini ada 4. Yang pertama, apabila ingin memperoleh kesuksesan, maka inovasi yang diciptakan itu haruslah yang sifatnya itu sederhana dan juga bisa dikatakan fokus. Ya, kalau kita mau memperoleh kesuksesan, kita harus jangan linglung ya,
Ketika kita sudah komitmen dengan A, ya kita jangan melirik ke yang lain dulu, ya kita fokuskan dulu ya. Itu adalah hal yang paling sederhana ya, agar kita bisa memperoleh sebuah kesuksesan ya. Kemudian yang kedua adalah inovasi tersebut bisa terarah secara spesifik, kemudian jelas dan juga memiliki desain yang dapat diterapkan atau diterima oleh konsumen ataupun masyarakat tentunya. Ya, jadi dalam inovasi dari segi desainnya ya artinya harus lebih menarik ya. Kira-kira ini orang suka nggak gitu ya. Sesuai dengan tren lagi, kita kembalikan lagi sesuai dengan trennya ya. Karena dari itulah kita bisa melihat peluang, maka ya sudah timbullah inovasi sesuai dengan trennya. Ya sudah kita ciptakan ya. Kemudian dalam prosesnya sebuah inovasi tersebut akan menciptakan pelanggan dan pasar yang baru. Nah, di poin ketiga sudah pasti ya, kalau kita sudah mulai komitmen untuk berinovasi dengan yang sudah kita punya, kemudian kita fokus, kemudian kita arahkan ya lebih spesifik, kemudian lebih jelas, desain lebih bagus dan lain sebagainya yang bisa kira-kira diterima sama pelanggan konsumen kita ataupun masyarakat luas tentunya ya. Nah, di poin ketiga ini ya pasti akan menimbulkan apa? Ya pastinya tentu akan kita bisa menciptakan sebuah pelanggan ataupun pasar yang baru tentunya untuk kita sendiri ya dan juga orang banyak tentunya ya. Kemudian yang keempat adalah dengan banyak berinovasi yang lahir dari penelitian yang serius dan juga terarah berdasarkan adanya peluang-peluang. Nah, seperti saya katakan tadi ya, setiap inovasi itu pasti melihatnya berdasarkan peluang. Jadi banyak sekali inovasi itu lahir dari penelitian. Penelitian itu timbul berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dilihat. Berdasarkan yang dilihat itu apa? Peluang. Kalau memang di bidang usaha ataupun dalam manajemen kita ya tentunya ataupun di dunia bisnis. Oke, kemudian inovasi di sini juga ada yang sering sekali ya dikatakan bisa mitos atau juga bisa kenyataan. Di sini mitos PS kenyataan. Ya, kita coba dulu dari segi mitosnya. Nah, dari segi mitosnya inovasi ini adalah inovasi itu terencana dan juga dapat diperkirakan. Tetapi kenyataannya apa? Nah, kenyataannya inovasi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksikan dan juga dapat dilakukan oleh setiap orang. Jadi siapa saja yang punya usaha ya pasti punya hak dan bisa untuk melakukan yang namanya inovasi tadi ya dengan adanya peluang-peluang yang dia dapatkan. Nah, jadi itu kenyataannya. Kemudian yang kedua kita lihat lagi dari segi mitosnya ya. Spesifikasi teknis itu sebaiknya dipersiapkan secara lengkap. Nah, kenyataannya coba kita lihat dari segi kenyataannya. Jadi dari segi kenyataannya sering sekali pendekatan coba, uji, kemudian revisi itu menjadi lebih penting ya, bukan hanya sekedar berdasarkan persiapan yang secara lengkap saja, tetapi kenyataannya pendekatan itu bisa kita coba, kemudian kita uji, kemudian kita revisikan kembali. Ya, kemudian kita ciptakan kembali. Itu akan lebih efektif dan juga lebih penting. Kemudian yang ketiga itu adalah kreativitas itu tergantung pada mimpi dan juga gagasan. Nah, jadi kenyataannya kita lihat dari segi kenyataannya. Kenyataannya apa? Lebih kepada praktis dan juga mengambil peluang-peluang yang tercecer dari realitasnya tentunya, bukan hanya sekedar impian. Jadi bukan hanya mitosnya bukan hanya berdasarkan dia punya angan-angan ataupun punya mimpi-mimpi ataupun punya gagasan saja, tetapi dari segi kenyataan kita bisa melihat itu semua bisa dilihat berdasarkan peluang ya, peluang yang ada di mana-mana. Nah, itu akan ada timbulnya sebuah inovasi ya. Kemudian proyek besar dari segi mitosnya ya, proyek besar akan lebih mengembangkan inovasi yang lebih baik ketimbang proyek yang kecil. Oke, kita lihat dari kenyataannya ya. Dari segi kenyataan, perusahaan besar itu justru cenderung membuat tim-tim kecil yang mempermudah pegawainya untuk
menelorkan atau menuangkan ya ide-ide mereka terhadap perusahaannya. Ya, ini juga jauh berbanding ya kalau kita lihat dari segi mitos dan kenyataannya. Kemudian yang terakhir, teknologi itu merupakan kekuatan pendorong dari sebuah inovasi dan juga kesuksesan. Oke, ini agak lebih setuju kita ya. Tapi kenyataan kita lihat lagi, teknologi itu bukan satu-satunya sumber dari sebuah inovasi ya, ataupun desakan pasar ataupun konsumen lah yang bisa mempunyai kemungkinan tertinggi untuk bisa berinovasi ya. Dengan adanya inovasi ya desakan dari pangsa pasar dan juga konsumen ya, dengan peluang yang kita lihat, oh konsumen lagi butuh apa atau pangsa pasar sekarang lagi ngetren apa. Nah, itu akan menimbulkan peluang sehingga kita bisa untuk berinovasi. Jadi kenyataannya kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian inovasi. Nah, ini ada beberapa poin ya dari segi garis besar juga ya. Inovasi ini bisa dikatakan dia lebih berorientasi itu kepada tindakan. Ya sudah pasti ya, karena yang namanya inovasi tapi tidak ada tindakan seperti yang tadi hanya punya gagasan tapi tidak ada tindakan itu juga percuma ya. Jadi inovasi itu kita harus juga mempedulikan atau lebih berorientasinya itu kepada tindakan ya. Kemudian membuat produk ya, proses dan juga jasa itu secara sederhana dan juga bisa dapat dipahami. Nah, ini juga sudah pasti ya yang namanya inovasi tanpa adanya produk atau membuat produk dengan adanya proses ataupun jasa, ya kayaknya ini ya nggak mungkin. Jadi ya pasti ya membuat produk, proses, dan juga jasa sederhana yang tentunya bisa dipahami atau dimengerti ya dari atau mudah ya intinya dipahami lah ya dari segi pelanggannya ataupun konsumennya. Kemudian memulai dengan yang kecil. Nah, inovasi itu tidak mesti harus kita langsung ke misalkan dari 1 sampai 5 kita mau langsung ke 5. Yang nggak mesti harus seperti itu ya, tapi kita bertahap. Mungkin dari 1 ya kedua, ya baru ketiga, baru keempat dan kelima ya sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak mesti harus yang besar ya, tapi memulai bisa dari yang kecil. Kemudian tujuannya besar, ya sudah pasti ya namanya setiap orang adanya perubahan, tujuannya itu pasti besar ya, mengharapkan sesuatu yang lebih ya dengan adanya perubahan. Jadi bertujuan besar ya sudah pasti ya. Kemudian menjalankan konsep coba, uji, dan revisi. Nah, seperti kenyataan yang tadi ya, ada mitos dan juga kenyataan dikatakan juga harus ada atau harus bisa juga ya menjalankan ya tadi coba dulu, uji dulu, kemudian baru kita revisikan kembali. Ya, jadi harus ada konsep coba, uji, dan revisi. Bukan kucuk-kucuk kita apa ya, menuangkan inovasi baru, kemudian ada perubahan, tapi tanpa ada coba uji tadi. Ya, langsung kucuk-kucuk langsung kita pasarkan. Ya, tidak seperti itu juga ya. Jadi lebih menjalankan konsep coba, uji, baru direvisikan lagi. Kemudian harus bisa belajar dari kegagalan. Ya, orang berinovasi itu bisa melihat peluang dan juga bisa belajar dari sebuah kegagalan. Ya, kemudian mengikuti jadwal utama ini lebih fokus maksudnya ya mengikuti jadwal utama di sini dalam arti ya harus ke plan awal kita tujuan kita untuk apa gitu ya untuk berinovasi. Kemudian menghargai aktivitas yang memiliki nilai khusus sudah pasti juga ya yang namanya inovasi itu lebih ke kepentingan untuk bisa memiliki nilai khusus ya dari sebuah inovasi yang akan dia tuangkan. Nah, yang terakhir di sini baru kerja, kerja, dan kerja ya. Tanpa ada tindakan lagi kalau kita lihat dari poin pertama itu juga tidak akan berjalan ya. Berarti kita tidak akan bisa untuk berinovasi dalam arti kita harus meningkatkan persaingan kita ya di dunia bisnis ataupun di dunia usaha ataupun dalam organisasi ya dan lain sebagainya. Ya, jadi harus kerja, kerja dan kerja. Oke, baik. Pada video kita kali ini saya rasa cukup dulu.
next video kita lanjut nanti ya. Insya Allah saya akhiri. Saya tutup dulu. Terima kasih ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.